sekalian yang berbahagia. Pada pagi hari ini topik kita adalah menelusuri alam gaib dalam agama Buddha. Kalau mendengar topik ini seakan-akan kita dibawa untuk ke arah cerita-cerita yang berbau mistis atau hal-hal yang bersifat horor. Terlihat menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding. Namun sesungguhnya pada saat ini, pada pagi hari ini saya tidak akan menceritakan sesuatu yang horor atau mengajak Anda untuk mengenal dunia mistis, tetapi adalah mengarahkan Anda semua untuk memahami fenomena-fenomena yang sering dikaitkan mistis berdasarkan dengan agama Buddha, berdasarkan dengan kitab suci Tipitaka. Jadi meskipun pada pagi hari ini saya membahas menelusuri alam gaib dalam agama Buddha, saya tidak akan berbicara tentang pandangan yang ada di luar. Tapi saya akan berbicara mengenai apa yang tertera di dalam kitab suci. Kitab suci kita adalah Tipitaka dan juga kitab komentarnya. Maka dari itu pembahasan kali ini yang berkenaan dengan alam gaib akan dikupas berdasarkan dengan kitab suci. Bukan apa yang terdengar di masyarakat, bukan apa yang dianggap pandangan dari pribadi masing-masing orang, tetapi adalah apa yang ada di dalam kitab suci. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, topik kita adalah mengenai menelusuri alam gaib dalam agama Buddha. Di masyarakat, kita melihat bahwa ada kepercayaan tentang keberadaan alam lain selain manusia. Pastinya kita percaya, apalagi kita sebagai umat Buddha tidaklah asing. Ada pembahasan tentang alam-alam kehidupan. Tetapi bagi mereka yang tidak mengenal ajaran Buddha pun, mereka juga punya kepercayaan bahwa mereka tidak hanya hidup sendirian. Di bumi ini, di alam ini tidak hanya manusia belaka, tetapi juga ada makhluk-makhluk yang tak terlihat, yang tak kasat mata. Nah, biasanya di masyarakat itu, fenomena-fenomena yang tidak biasa, fenomena yang mungkin aneh, itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Oh, ini jangan-jangan karena ada pengaruh makhluk ini. Oh, ini jangan-jangan ada keberadaan makhluk ini. Nah, jadi di masyarakat itu sudah ada kepercayaan bahwa kita sebagai manusia tidak hidup sendiri tetapi juga berdampingan dengan makhluk-makhluk lain yang bukan manusia yang tidak kasat mata oleh biasa. Nah, umumnya mereka itu menyebut sebagai alam hantu atau alam apa yang kategorinya itu masuk dalam kategori alam hal-hal yang gaib begitu, yang tidak kasat mata. Lantas kita sebagai umat Buddha kadang-kadang kalau tidak punya pengetahuan tentang ajaran Buddha, kita akan mudah terbawa dengan pandangan yang ada di masyarakat. Entah benar atau tidak, kadang-kadang belum tahu. Maka dari itu, sungguh penting untuk mengetahui bagaimana pandangan agama Buddha mengenai alam-alam gaib dan juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang itu. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum saya ingin membahas sesuatu lebih detail lagi secara mendalam berdasarkan kajian Tipitaka, saya ingin mengajak bapak ibu untuk mengetahui apa itu arti gaib. Gaib itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu arti alam gaib itu adalah alam yang berada di luar jangkauan manusia biasa. Tempat makhluk halus dan tenaga yang luar biasa. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat oleh kasat mata orang biasa. Nah, jadi dengan mengetahui ini kita akan tahu arahnya kemana. Kita akan membahas mengenai alam-alam yang tidak biasa dilihat oleh manusia. Terkhusus adalah alam-alam yang sifatnya adalah alam gaib. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang alam gaib, jangkauannya sungguh luas. Kita bisa berbicara tentang 31 alam kehidupan, yang mana beberapa alam di situ adalah alam-alam yang tidak kasat mata oleh manusia. Tetapi dalam pembahasan kali ini untuk mempersingkat waktu dan juga untuk mempertajam pembahasan secara lebih spesifik, saya ingin membahas mengenai alam gaib yang
yang kategorinya adalah alam-alam menderita, yang biasa disebut sebagai hantu, setan, atau makhluk halus, atau mungkin dewa-dewa begitu. Tidak sampai ke alam-alam yang lebih tinggi. Karena di pertemuan sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai perjalanan mengembara di alam-alam kehidupan. Nah, sekarang saya ingin spesifik membahas ke arah yang alam-alam ini. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sebenarnya kalau kita berbicara tentang keberadaan alam, makhluk-makhluk selain manusia, kita percaya ada makhluk-makhluk lain. Ada makhluk, entah itu makhluk kategori alam menderita maupun alam-alam yang bahagia. Nah, ada 4 alam yang menderita. Itu pertama adalah niraya atau kita sebut sebagai neraka. Yang kedua adalah tiracana. Tiracana itu adalah alam binatang yang biasa kita saksikan bersama dengan kita, hidup di sekeliling kita ada binatang. Ada hewan-hewan, itu alam binatang. Kemudian ada alam peta. Peta itu sering diterjemahkan sebagai alam hantu, kelaparan atau alam hantu atau alamnya makhluk halus. Kemudian ada alam asura. Asura itu alamnya bangsa jin atau makhluk-makhluk yang lebih kuat, yang punya kekuatan. Setelah itu baru ada alam manusia, dan setelah manusia itu baru ada alam-alam para dewa, termasuk alam dewa dan juga alam Brahma. Namun di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai alam terkhusus alam peta dan juga alam asura. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang peta itu sebenarnya ada kitabnya loh, ada kitabnya. Ada kitab, namanya itu Petawato. Nah, Petawato itu berisi tentang cerita-cerita juga, cerita tentang bagaimana keadaan di alam peta atau di alam hantu. Dan kalau kita melihat penjelasan di kitab ulasannya, itu ada banyak sekali jenis-jenis makhluk peta. Ada yang sering kita sebut, kita dengar para datu pajiwika peta. Itu biasanya adalah makhluk halus yang memelihara hidupnya atau menjaga dia bisa bertahan hidup dengan memakan makanan yang disuguhkan atau dipersembahkan oleh sanak keluarganya yang masih hidup. Misalnya dalam acara patidana, dalam acara sembahyang, atau sesajian-sesajian. Makhluk-makhluk ini dapat menerima persembahan. Ada juga yang disebut sebagai kupa pipasika peta atau hantu yang selalu lapar dan haus. Jadi hantu ini selalu mendapatkan penderitaan yang luar biasa berupa kelaparan dan kehausan. Selalu dirundung pada kelaparan. Ada yang disebut sebagai nijamatanika peta, hantu yang selalu kepanasan. Sifatnya itu dia selalu kepanasan. Ada yang disebut sebagai kalangkancika peta, hantu yang hampir sejenis dengan asura yang memiliki kekuatan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali penjelasan mengenai jenis-jenis peta. Nah, kalau kita lihat di kepustakaan yang lain, itu ada disebutkan beberapa jenis peta. Ada yang wantasa peta, itu hantu yang makan dari air ludah, dahak, dan muntah. Ada kunapasa peta, hantu yang makan mayat manusia dan binatang. Ada gutakadaka peta, hantu yang makan berbagai macam kotoran. Ada Agi Jalamuka peta, hantu yang mulutnya selalu ada api. Ada Suci Muja peta, ada hantu yang mulutnya sekecil lubang jarum. Ada Tanhatika peta, hantu yang dikendalikan oleh nafsu keinginan rendah sehingga selalu lapar dan haus terus. Ada Sunijama peta, hantu yang bertubuh hitam seperti arang. Ada Sutangga peta, hantu yang mempunyai kuku tangan dan kaki yang panjang dan tajam seperti pisau. Ada Pabatangga peta, hantu yang bertubuh setinggi gunung. Ada Ajagarangga peta, hantu yang bertubuh seperti ular. Ada Wemanika peta, hantu yang menderita pada waktu siang dan senang pada waktu malam dalam kayangan. Ada Mahidadika peta, hantu yang mempunyai ilmu gaib. Kemudian kepustakaan yang lain juga ada beberapa jenis peta disebutkan. Ada Atisangkasika peta, hantu yang mempunyai tulang bersambung tetapi tidak mempunyai daging, kayak tengkorak saja begitu. Ada Mangsapesika peta, hantu yang mempunyai daging terpecah-pecah tetapi tidak mempunyai tulang.
Ada mangsa pinata peta, hantu yang mempunyai daging berkeping-keping. Dan sebenarnya banyak sekali jenis-jenis di sini disebutkan. Ada hantu yang mempunyai kulit, yang tidak mempunyai kulit, ada hantu yang berbulu tajam, Asiloma peta, ada Satiloma peta, hantu yang berbulu seperti tombak, ada Usuloma peta, hantu yang berbulu panjang seperti anak panah, ada Suciloma peta, hantu yang berbulu seperti jarum, Dutia Suciloma peta, hantu yang berbulu seperti jarum jenis kedua, ada Kumabanda peta, hantu yang punya buah kemaluan yang sangat besar, dan banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi kalau kita berbicara tentang hal-hal yang seperti ini, itu menurut agama Buddha bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang di luar khayalan. Kita sebagai umat Buddha dalam kitab suci juga menerima, menjelaskan bahwa ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak dilihat oleh mata biasa. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian aneh, kemudian ada orang mengkaitkan, oh itu adalah makhluk ini, oh itu adalah makhluk itu, ya itu bisa jadi benar. Bisa jadi memang adalah khayalan atau ketakutan seseorang sendiri. Bukan karena makhluknya menakut-nakuti, tetapi kita sendiri yang ketakutan akan keberadaan itu. Tapi sebenarnya keberadaan mereka itu ada. Secara kitab suci agama Buddha pun juga dijelaskan. Makanya kita sebagai umat Buddha menerima alam gaib atau alam-alam yang tidak kasat mata. Karena kita tidak hidup sendirian. Kita juga bersanding dengan alam-alam yang lain, dengan makhluk-makhluk lain selain manusia. Tapi yang jelas yang paling terlihat adalah alam-alam binatang. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajarkan tentang bagaimana mengatasi ketakutan tentang keberadaan itu. Kan seringkali juga ada pertanyaan, takut bagaimana gitu, cara mengatasinya. Kalau mereka itu kadang-kadang kan mengganggu begitu kan, kadang mengganggu. Memang ada beberapa kisah di mana mereka bisa mengganggu, seperti asal mula Patidana itu, yang mana keluarga dari Raja Bimbisara yang pada waktu itu ternyata di kehidupan-kehidupan lampaunya terlahir di alam menderita. Kemudian mereka melihat raja ini berbuat kebajikan namun tidak melimpahkan jasa kebajikan kepadanya. Akhirnya mereka mencoba berbagai cara untuk menakuti raja ini. Suara-suara yang menyeramkan, pintu yang menggedor-gedor dan lain sebagainya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha mengajarkan bahwa itu adalah sanak keluarganya. Maka lakukanlah patidana, pelimpahan jasa untuk mereka. Nah setelah itu akhirnya mereka terselamatkan. Maka bisa jadi kalau kita mengalami semacam kejadian-kejadian aneh, yang mungkin kita melihat makhluk yang tidak kasat mata, bisa jadi itu adalah sanak saudara kita, atau orang-orang makhluk-makhluk yang punya hubungan karma dengan kita. Maka dari itu kita hendaknya melakukan kebajikan, melimpahkan jasa kebajikan kepada mereka. Paling tidak kita merenungkan, semoga kebajikan ini melimpah kepada mereka. Semoga mereka berbahagia. Itu yang pertama. Nah, kemudian dalam latar belakang Karanimeta Sutta. Karanimeta Sutta itu dibabarkan oleh Sang Buddha karena punya latar belakang. Yang mana pada waktu itu para biku ingin bermeditasi di tempat terpencil, di sebuah hutan. Nah, ceritanya para biku itu mendapatkan gangguan-gangguan di sana. Ada suara-suara dan lain sebagainya karena makhluk-makhluk merasa tidak enak. Nah, kemudian para biku mengadu kepada Sang Buddha dan Sang Buddha akhirnya membeberkan Karanimeta Sutta. Maka Karanimeta Sutta itu juga powerful, maka dimasukkan dalam buku Parita. Nah, maka membacakan Karanimeta Sutta juga salah satu hal yang baik untuk mengatasi ketakutan. Bisa dengan mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Pokoknya intinya adalah memancarkan cinta kasih, supaya makhluk-makhluk pun juga merasa nyaman, tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita. Dimanapun tempatnya, kalau bisa kita memulai dengan memancarkan cinta kasih. Misalnya mau membuka usaha, membuka toko, atau mungkin menempati rumah baru, atau mungkin di rumahnya sering dibacakan Karanimeta Sutta, maka suasana akan menjadi penuh dengan cinta kasih. Tidak akan ada yang mengganggu. Itu yang latar belakang Karanimeta Sutta. Nah, kemudian ada yang di Sutta namanya Dajaga Sutta. Di situ ada Parita. Parita. Nah, kalau para bapak dan ibu membawa buku Parita seperti ini, buku Parita biru itu di halaman 102.
di 102. Aranye rukamu lewa sunya garewa bikawo anusareta sambuddang bayang tumha kanosia. Sewaktu di dalam hutan, di bawah pohon, atau di tempat yang lengang, sepi, duhai para biku, ingatlah pada Sang Buddha. Ketakutan tak akan ada pada kalian. Noce buddhang sareyata loka jetang narasabang atadamang sareyata niya nikang sudesitang. Jika tak mengingat Sang Buddha sesepuh jagat yang perkasa di antara dewa dan manusia, ingatlah pada Dhamma, penuntun kebebasan, yang telah dibabarkan dengan jelas. Noce dhammang sareyata niya nikang sudesitang. Atasanggang sareyata punyaketang anuttarang. Jika tidak mengingat Dhamma, penuntun kebebasan yang telah dibabarkan dengan jelas, ingatlah pada Sangga, ladang kebajikan yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Ewam buddhang sarantanang dhammang sanggan cabikawo bayang wa cambitatang wa lomahangso nahesatiti. Demikianlah wahai para biku, saat kalian mengingat Sang Buddha, Dhamma, dan Sangga, baik ketakutan, kengerian, ataupun geridik bulu tubuh tidak akan muncul. Nah, jadi di Dajjaka Sutta ini para bapak dan ibu mengajarkan kepada kita untuk mengatasi ketakutan terhadap mereka dengan cara merenungkan atau mengingat Sang Buddha, Dhamma, dan Sangga. Jadi kalau kita merasa ketakutan, kita bisa mengingat Sang Buddha, Dhamma, dan juga Sangga. Maka selalu ada perenungan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangga Nusati. Kita bisa merenungkan Buddha Nusati, bisa membacakan itu parita yang bisa dibacakan itu iti piso bhagawa arahang sama sambuddho dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kita terbebas dari ketakutan. Karena Sang Buddha mengajarkan kepada kita, kalau kita takut, ingatlah Buddha. Kalau tidak ingat Buddha, ingatlah Dhamma. Kalau tidak ingat Dhamma, ingatlah Sangga. Jadi kita bisa mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangga untuk mengatasi ketakutan kita. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau Anda semua pernah membaca Dhammapada, itu di sana ada satu kisah yang sangat menarik. Di kitab Dhammapada Atthakatha, ini ada bukunya nih. Di kitab Dhammapada Atthakatha di halaman 454 di terbitan dari Widyasena. Nah, Dhammapada ini kitab suci, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau ingin melihat yang palingnya seperti apa, di Dhammapada juga ada. Di Dhammapada ini, Dhammapada 296, 297 dan 298 dan 299 dan 301. Ini yang berkaitan dengan kisah ini. Kisahnya sangat menarik. Nanti para bapak dan ibu mungkin bisa mencari bagaimana latar belakang dari Dhammapada ini. Yaitu tentang kisah anak laki-laki penebang kayu. Nah, ceritanya dulu itu ada seorang anak laki-laki. Anaknya masih kecil. Dia apa-apa sebelum melakukan aktivitas selalu merenungkan atau mengagungkan Sang Buddha dengan mengucapkan kalimat Namo Buddhasa. Namo Buddhasa itu sama dengan Namo Buddhaya. Nah, karena dia anak kecil, mau melakukan apa saja selalu mengucapkan itu. Bahkan waktu mau main pertandingan sepak bola, dia itu waktu mau menendang dengan mengucapkan Namo Buddhasa, akhirnya gol gitu, menang. Nah, suatu ketika dia diajak oleh ayahnya untuk mencari kayu ke hutan. Nah, karena waktu itu sudah semakin sore begitu, sudah mulai menggelap, ayahnya ini sama anaknya istirahat sebentar di dekat daerah perairan, dekat dengan danau seperti itu. Sambil santai minum-minum dulu. Ternyata sapi gerobak itu lepas dan kemudian pergi ke desa. Ini ayah ini bingung mencari, di mana ya sapinya? Akhirnya ayahnya mencari-cari sampai di kota. Di desa, maksudnya di desa itu. Anaknya ditinggal di sana sendirian dengan gerobaknya. Nah, suatu ketika ternyata karena hari sudah semakin gelap, ayahnya masih di dalam kota, anaknya ini diganggu sama makhluk
bukan manusia. Dalam bahasa Palinya amanusa. Makhluk bukan manusia. Diganggu kakinya, ditarik begitu. Karena anak ini sudah terbiasa mengucapkan namo buddhasa, kemudian anaknya ini waktu diganggu begitu secara refleks mengucapkan namo buddhasa. Kemudian dua makhluk yang satu ini yang usil tadi ketakutan. Oh, dia adalah murid Sang Buddha. Ketakutan. Makanya kemudian dikisahkan namo buddhasa itu juga menjadi salah satu pujian, kalimat pujian kita ketika kita ketakutan. Jadi dimanapun tempatnya kita bisa mengucapkan namo buddhaya. Mau melakukan aktivitas mengucapkan namo buddhaya atau namo buddhasa. Yang artinya adalah terpujilah Sang Buddha. Mau beraktivitas kita mengucapkan namo buddhaya. Mau masuk ke suatu tempat yang mungkin asing kita mengucapkan namo buddhaya. Kalau orang Jawa dahulu biasanya sebelum memasuki suatu tempat itu ada permisinya. Permisinya itu ya pakai bahasa Jawa, namanya kula nuwun atau pakai yang lain-lain, ada yang menghentakkan kaki dan lain sebagainya. Tapi di dalam kitab Tipitaka, di dalam kitab komentar ini, kitab ulasan dari Dhammapada, ternyata mengucapkan namo buddhasa. Nah, kemudian di situ Sang Buddha juga menjelaskan syair yang tentu saja ini berkaitan dengan perenungan terhadap Buddha, perenungan terhadap Dhamma, perenungan terhadap Sangha, pengembangan cinta kasih, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, kita bisa juga menggunakan perenungan terhadap Buddha. Selalu mengucapkan itipiso bhagawa arahang sama sambuddho dan lain sebagainya itu untuk menghalau ketakutan. Maka dari itu kalau para bapak dan ibu saudara sekalian mungkin menempati rumah baru, membacakan parita di rumah itu adalah hal yang bagus untuk mengkondisikan suasana yang bagus. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, saya ingin menunjukkan satu sutta lagi yang cukup penting. Yang cukup penting adalah Athanatya Sutta. Kalau di dalam buku Parita ini adalah halaman 100. Ini adalah parita. Parita itu artinya adalah petikannya. Kalau secara luasnya, yang ada kisahnya, ada latar belakangnya, itu Athanatya Sutta. Kalau ini parita, jadi yang biasa dibacakan untuk perlindungan adalah paritanya. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, ini juga dikisahkan ada dewa yang kemudian memberitahu kepada Sang Buddha bahwa di luar sana itu ada makhluk-makhluk, ada Yaka, ada Gandhapa, dan lain-lain. Beberapa mereka menyukai Sang Buddha, menghormati Sang Buddha dan juga siswa-siswanya karena memiliki moral yang baik. Tetapi beberapa makhluk-makhluk itu juga ada yang tidak menyukai Sang Buddha dan juga siswa-siswanya. Kemudian dewa ini menganjurkan kepada Sang Buddha untuk membekali parita perlindungan kepada para biku supaya para biku bisa mendapatkan pelindungan, tidak diganggu dan juga mendapatkan ketenangan ketika menghadapi mungkin di suatu tempat begitu. Nah, di situ kemudian disebutkanlah syair untuk penghormatan kepada para Buddha yang bunyinya itu adalah Vipassana mato cakumang tasasiri mato sike sapi namato sabbabutanu kampino wesabusana mato natakasatapasino namato kakusandasa marasena pamadino dan lain sebagainya. Ini intinya adalah penghormatan kepada para Buddha. Sujudku kepada Sang Buddha Wipassi, pemilik penghilatan dan keagungan. Sujudku kepada Sang Buddha Siki, pengasih semua makhluk. Kalimat perlindungan ini dianjurkan oleh para dewa kepada Sang Buddha dan kemudian Sang Buddha membabarkan ini, membekali ini kepada para biku supaya tidak mendapatkan gangguan. Maka dari itu, Parita Athanatya juga menjadi satu hal yang bagus untuk dibacakan. Jadi para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, keberadaan tentang alam gaib, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata bagi agama Buddha itu bukan sesuatu yang aneh-aneh, melainkan adalah hal yang lumrah karena kita hidup di dunia ini, di bumi ini tidak sendirian, tetapi juga berdampingan dengan makhluk-makhluk lain yang berbeda dimensi. Maka dari itu, kita hendaknya memancarkan cinta kasih, punya perilaku yang sopan, punya penghormatan,
supaya mereka pun juga tidak akan mengganggu kita. Kenapa kok ada gangguan-gangguan? Biasanya ada sesuatu yang mengganggu. Nah, kenapa topik ini perlu dibahas? Karena kemarin-kemarin itu lagi trending film KKN. Nah, makanya saya kepikiran supaya pemahaman yang lagi trending itu supaya tetap disisipi dengan pemahaman Buddhis, bukan hanya sekadar yang ada di luar. Kok ada makhluk-makhluk seperti itu, ada yang mengganggu seperti itu makhluk apa begitu? Ya kalau mereka adalah yang kategori makhluk peta, bisa juga. Tapi bisa juga mereka adalah makhluk-makhluk yang kategori asura, dewa tapi yang punya kekuatan, yang sesungguhnya dikeluarkan di alam dewa. Karena mereka tidak punya perilaku yang cukup baik. Jadi kalau kita ditanya makhluk-makhluk seperti itu makhluk apa dalam alam-alam kehidupan? Kalau yang kategorinya menderita seperti hantu gentayangan, setan, dan lain sebagainya, itu ya kategorinya disebut sebagai makhluk peta. Yang tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa jenis makhluk peta tadi. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang punya kekuatan, punya kesaktian, bisa merubah diri dan lain sebagainya, itu bisa menampakkan diri sesuai dengan keinginan, ya bisa juga itu adalah kategori makhluk asura. Nah, kita juga harus berhati-hati. Kadang-kadang mereka memang bisa diajak bekerja sama. Kita harus berhati-hati supaya tidak ada ikatan. Maksudnya tidak membuat perjanjian yang nanti akan merugikan diri kita. Kan banyak juga mereka yang kemudian membuat pertalian dengan mereka untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan seperti pesugihan dan lain sebagainya, itu kita jangan sampai terlibat ke arah sana. Itu masuknya alam-alam asura. Nah, kalau yang lebih baik itu ada alam-alam para dewa. Yang paling dekat dengan manusia ya alam Catu Maharajika Dewa. Catu Maharajika Dewa. Ada Tawatingsa, Yama, Nimanarati, Paranimita Wasawati. Ada alam-alam dewa. Maka dari itu, daripada kita membuat perjanjian dengan mereka yang itu, dengan perjanjian-perjanjian yang nanti akan merugikan kita, lebih baik kita memperbaiki moral. Kalau kita memperbaiki moral, punya moralitas yang baik, para dewa yang lebih tinggi daripada mereka akan melindungi kita. Karena para dewa juga akan melindungi. Kalau kita punya cinta kasih, juga mereka akan melindungi kita. Kan di Metta Nisangsa Sutta, dari 11 manfaat pengembangan cinta kasih yang disebutkan, ada salah satu manfaatnya. Manusanang piyohoti, amanusanang piyohoti, dewatarakanti. Manusanang piyohoti artinya adalah dicintai oleh para manusia. Jadi kalau kita punya pikiran cinta kasih, para manusia pun juga akan mencintai kita, akan punya perilaku yang baik kepada kita. Amanusanang piyohoti juga akan dicintai oleh makhluk-makhluk bukan manusia. Bukannya ditempelin karena disenangi, bukan. Tetapi mereka akan menjaga kita, tidak akan mengganggu kita. Dewatarakanti, para dewa juga akan melindungi kalau kita punya cinta kasih. Apalagi kalau kita punya moralitas yang baik. Nah, konon di setiap bulan Uposatha, bulan purnama gitu, banyak para dewa turun ke bumi. Kenapa para dewa mau turun ke bumi begitu? Karena di hari Uposatha itu kalau zaman dahulu itu digunakan untuk praktik spiritual, untuk Uposatha, menjalankan atasila, untuk meditasi, untuk mendengarkan dhamma. Jadi orang-orang di hari itu banyak yang punya moralitas yang baik. Makanya para dewa mau turun. Jadi para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, lebih baik kita membekali diri dengan pikiran cinta kasih, dengan moralitas supaya kita mendapatkan perlindungan, bukan meminta-minta kepada mereka, terutama meminta-minta sampai ada perjanjian gaib dan lain sebagainya. Lebih baik kita memperbaiki diri secara moral, punya pikiran yang bersih. Nanti kalau kita baik, para dewa pun juga akan melindungi kita. Makhluk-makhluk tidak akan mengganggu kita. Kita bisa melakukan patidana, bisa membacakan parita di rumah masing-masing. Nah, itu para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pemula atau permulaan dalam diskusi kali ini. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator.